siang Bapak. Siang. Perkenalkan saya Fethi Rahayu. Saya Munyawan. Saya Sandra Petrus. Kami mahasiswi dari STKIP Persaudaraan Peristiwa Sintang. Kami di sini bermaksud untuk melakukan wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen koperasi. Yeah. Langsung saja Bapak, silakan Bapak perkenalkan nama Bapak. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya kedengaran enggak ya? Kedengaran ya. Nama saya Yohanes Suherman. Nama lengkapnya panggilan Pak Suherman, ya. Bisa juga Herman. Tapi kalau lebih populernya di CU ini panggilannya Pak Su, ya. Ya. Untuk jabatan Pak di CUKK ini Pak? Jabatan untuk saat ini brand manager. Baik, langsung saja Bapak, kita langsung menuju ke beberapa pertanyaan. Di sini kami akan mengajukan 5 pertanyaan. Langsung saja untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana perkembangan CUKK cabang Sintang selama 3 tahun terakhir Bapak? Oke, baik. Kalau untuk 3 tahun terakhir, karena datanya kita harus menyiapkan beberapa tahun ya. Karena saya di sini kan baru dari bulan Maret kemarin ya. Jadi data yang ada di saya ini dari tahun ini ya. Intinya dari tahun 2020. Mungkin yang bisa saya sampaikan nanti data per 6 bulan terakhir ya. Iya Pak. Bisa ya? Bisa. Oke, data 6 bulan terakhir untuk pertumbuhan anggota itu di angka 223 orang sampai dengan bulan Juni ya, laporan bulan Juni. Oke, itu aja untuk pertumbuhan anggotanya. Silakan ada pertanyaan lanjutan. Baik Pak, untuk kemudian pertanyaan selanjutnya adalah sudah berapa banyak Pak jumlah anggota CUKK Sintang hingga saat ini? Sampai dengan laporan Juni 2020 jumlah anggota 6.337 orang. Ya, jumlah anggota Siska ya. Ya. Yang selanjutnya Pak, apa saja sih keuntungan bagi anggota jika melakukan peminjaman di CU Lengkumang ini Pak? Oke, baik. Untuk keuntungan, ya karena ini CU ini kan CU simpan pinjam ya, masih simpan pinjam. Otomatis keuntungannya itu adalah dari pinjaman anggota. Artinya yang kami dapatkan dari keuntungan pinjaman anggota itu adalah bunga pinjaman dan jasa pelayanan. Jadi dari itu keuntungannya. Nah, kalau anggota tidak meminjam ya CU-nya tidak ada untuk ya. Yang selanjutnya Pak, berapa persen sih bunga peminjaman yang diberikan oleh CUKK kepada anggotanya Pak? Oke, baik. Untuk persen bunga pinjaman itu tergantung dari kategori jenis pinjaman ya. Kategori jenis pinjaman itu ada beberapa kategori. Untuk bunga yang 2% itu kategori pinjaman konsumtif, itu 2%. Terus untuk pinjaman usaha itu 1,75%, usaha produktif ya. Nah, terus untuk pinjaman kendaraan, pinjaman kelompok itu 1,5%. Nah, untuk pinjaman di bawah modal atau setara modal itu 1,2%. Nah, itu variasi bunga yang diberikan oleh CUKK ya. Baik Pak, selanjutnya saya akan menanyakan apakah CUKK memiliki usaha lain selain menjadi lembaga keuangan seperti usaha atau wirausaha yang dikeluarkan oleh CUKK? Selain dari usaha simpan pinjam ya, gitu ya. Oke. Jadi CUKK ini kita ada mengembangkan unit ya, unit SHG dengan SHI. Jadi SHG ini self help group. Jadi dengan self help individu. Jadi ini semacam usaha kelompok atau usaha individu yang bisa dikembangkan oleh anggota melalui pinjaman kelompok ya, atau pinjaman individu. Tetapi dengan bunga 1,5%. Karena itu pinjaman usaha, pinjaman kelompok ya. Jadi kalau dia pinjaman kelompok bunganya 1,5% ya. Jadi ini usaha yang kita kembangkan adalah SHG dan SHI saat ini.
Itu yang selain simpan pinjam. Ada lagi? Baik Pak, cukup untuk pertanyaan yang sama atau pertanyaan yang umum. Selanjutnya dilanjut kepada pertanyaan individu yang akan diajukan oleh masing-masing mahasiswa mahasiswi. Baik Pak, saya akan bertanya seputar CU Kumang itu sendiri Pak. Saya akan lanjutkan pertanyaan dari pertanyaan saya tadi. Yang pertama, apa saja keuntungan menjadi anggota CU Kumang Pak? Oke, baik, terima kasih Menyawai. Keuntungan, ada beberapa keuntungan ya menjadi anggota ya, menjadi anggota Siska CU Kumang. Untuk menjadi anggota Siska ini kita mendapatkan bunga simpanan 9%. Ya, bunganya cukup tinggi. Kalau di bank kan jauh di bawah lembaga kita ya untuk bunga simpanan. Dan bunga simpanan ini sendiri dia tidak bisa kita turunkan begitu saja walaupun situasi pandemi corona ya. Karena keputusan menurunkan suku bunga simpanan itu harus berdasarkan lembaga tahunan. Nah, berikutnya lagi simpanan dan pinjaman kita kalau kita anggota Siska itu ditanggung oleh asuransi ya, jadi simpanan ditanggung asuransi, jika anggotanya juga pinjam ditanggung oleh asuransi ya, asuransi jiwa ya begitu. Berikutnya juga anggota Siska akan mendapatkan produk sosial ya. Produk sosial ini anggotanya cukup membayar iuran hanya 100.000 per tahun ya. Tetapi dia memperoleh bantuan sosialnya untuk jangka waktu 1 tahun ya. Produk sosial ini ada 3, yaitu anggota itu cukup membayar iuran Solrana tapi dia mendapatkan bantuan rawat inap ya. Terus ada iuran DMS tapi bantuan meninggal dunianya itu ada dapat 6.500.000 ya. Nah, berikutnya iuran Sekaban itu hanya 10.000 per tahun, tapi bantuan kebakarannya ini kebakaran rumah ya, rumah tempat tinggal itu mendapat bantuan 2 juta per tahun ya, per tahun ya. Jadi anggota itu cukup membayar sebesar 100.000 per tahun ya, iuran per tahun. Nah, berikutnya lagi anggota Siska ini juga bagi yang belum menikah dia dapat bantuan menikah itu 500.000 ya. Ada bantuan melahirkan juga ya, ibu-ibu melahirkan dia dapat bantuan melahirkan, dan dia itu juga bisa klaim rawat inap ya. Rawat inapnya bisa diklaim juga untuk ibu-ibu yang melahirkan ya, asalkan dia memenuhi kriteria yang ada ya. Nah, berikutnya juga karena bunganya ini cukup tinggi kan 9%, otomatis ya kita punya tabungan yang lebih besar lah ya. Karena yang simpanan yang kita simpan itu akan bunga berbunga ya, bunganya juga akan digunakan kembali ya gitu. Nah, berikutnya lagi kantor CU Kumang ini rata-rata sudah online, jadi kita bisa store tarik di semua kantor cabang ya. Semua kantor cabang kita bisa melakukan store tarik simpanan ya. Nah, berikutnya juga kita sudah ada aplikasi unggulan yaitu KKM, itu bisa dengan anggota Siska ini juga ya. Terus kita nanti buka satu rekening simpar itu yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan KKM ya. Jadi syaratnya juga tetap menjadi anggota Siska ya. Cuma kalau untuk KKM sendiri kita bisa hanya anggota simpar ya, tidak harus anggota Siska. Nah, itu aja ya keuntungan menjadi anggota CU Kumang. Selanjutnya bagaimana sih Pak manajemen strategi pelayanan kepada anggota di CU Kumang ini Pak? Kalau berbicara manajemen strategi khusus yang berbicara khusus dengan kantor sentral, kantor sentral ini untuk memberikan pelayanan yang lebih ini lah ya, lebih maksimal dan nyaman, kita sudah memasang nomor antrian ya, menggunakan mesin antrian ya. Saya rasa itu lebih sangat-sangat efektif lah. Lanjut. Produk apa saja sih Pak yang ditawarkan di CU Kumang ini? Serta di sini kan ada yang namanya aplikasi Keliling Kumang Mobile. Apa sih keunggulan dari aplikasi tersebut Pak? Oke, untuk produk-produk ya
produk-produk Ciliwung Kumang, kalau yang produk utamanya itu produk unggulannya itu ada Siska ya. Itu produk unggulannya memang Siska. Berikutnya ada produk Sempana ya, itu produk salah satu produk juga Sempana. Terus ada produk Permata ya. Permata ini khusus untuk jika anggota ingin membangun rumah ya, itu produk Permata menggunakan pinjaman KPR namanya. Berikutnya lagi ada produk Akan ya. Akan ini untuk tabungan pendidikan. Dia ada akan biasa dan ada juga akan kontrak ya. Kontrak itu ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Ada juga produk Pridi itu kalau bank itu deposito ya. Itu simpanan berjangka ya. Simpanan berjangka. Terus ada juga produk Taro. Taro itu tadi untuk pinjaman kelompok. Itu menggunakan produk Taro. Terus sebentar dulu ya. Ada beberapa produk lainnya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek ini lah ya di website kita ya. Ada banyak produk. Terus untuk keunggulan aplikasi KKM itu ya, keunggulannya ini kita bisa transfer antar kantor ya, bisa transfer ke rekening bank ya. Bisa jika anggota punya rekening bank, punya juga rekening simpar di rumah, dia bisa transfer dari rekening simpar ke rekening bank. Itu juga sebaliknya dari rekening bank ke rekening simpar ya, itu bisa dilakukan. Nah, berikutnya juga aplikasi ini bisa kita gunakan untuk membayar rekening listrik ya. Bisa juga untuk membayar untuk membeli pulsa ya. Bisa juga tarik lewat ATM. Cuma kita hanya bisa melakukan penarikan ya, untuk store lewat tunai lewat ATM itu tidak bisa. Dan ada beberapa keunggulan lainnya ya, seperti kalau untuk KKM ini bisa juga transfer dari rekening simpar ke rekening Siska misalnya dalam lingkungannya ya, seperti yang Bang saya sebutkan tadi juga, itu bisa di lingkungannya sendiri juga bisa. Oke, silakan lanjut. Bagaimana sih Pak antusias atau minat anggota dalam menabung di situasi pandemi seperti ini? Ya, untuk beberapa bulan terakhir itu memang agak kurang ya, terutama untuk bulan Mei ya. Bulan Mei itu memang masa-masa wilayah kan banyak yang lockdown, jadi memang sepertinya memang anggota tidak banyak yang keluar dan kantor pun memang agak sepi ya. Jadi memang nampak sekali anggota kami yang masuk anggota lah ya, yang menabung di bulan-bulan itu memang agak berkurang ya. Tapi untuk bulan Juni ini sudah mulai, Juni dan Juli ini sudah kembali normal. Jadi untuk menabung malah makin banyak ya. Karena begini, anggota ini tidak begitu ya katakanlah khawatir dengan kondisi ini. Nah, sebagai bukti juga aset kita semakin meningkat ya setiap bulan ya. Aset meningkat setiap bulan. Beberapa produk juga seperti Siska, Sempana itu mengalami kenaikan juga ya. Jadi anggota banyak yang berinvestasi juga ya, gitu. Yang tak tahu juga faktornya mungkin dikarenakan faktor ya, mungkin karena CU ini juga ya, dianggap mereka ini sudah dianggap mampu lah ya. Jadi tidak goyah lah walaupun situasi seperti ini. Jadi artinya kepercayaan anggota tuh tetap tumbuh ya. Baik Pak, selanjutnya bagaimana sih taraf hidup atau pertumbuhan ekonomi anggota setelah menjadi anggota CU Kumang? Ya, kalau untuk yang jawaban ini memang kita harus berbicara data hasil survei sebenarnya. Cuma yang melakukan survei ini bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, apakah naik atau tidak, itu yang melakukan survei itu kita ada bagiannya sendiri. Nah, bagian yang melakukan survei itu kan dari tim SPM ya, Social Performance Management. Jadi departemen itu yang melakukan survei.
Nah, kalau kita melihat hasil survei mereka yang sebelum-sebelumnya, ya itu kalau kita lihat secara kasat mata lah ya, tapi kita sebenarnya seharusnya berbicara tentang data ya. Secara kasat mata memang ya nampak perubahan ya, perubahan yang ke arah yang lebih baik dengan adanya JUKK masuk ke daerah itu, ya pertumbuhan ekonomi masyarakat juga nampak berubah, ada perubahan intinya gitu. Karena juga kita kalau melakukan survei secara lisan juga banyak yang merasa terbantu dengan kehadiran JUKK lingkungan. Berarti di sini adanya perubahan ya intinya Pak, dari setelah anggota ataupun masyarakat itu menjadi anggota JUKK Pak. Ya, cuma kalau berbicara data itu ada timnya yang melakukan survei itu. Tapi kalau kalian sendiri misalnya ingin memerlukan data yang memang akurat, nanti bisa kalian ke departemen SPM. Karena SPM lah sumber data itu, karena mereka melakukan survei memang langsung ke rumah-rumah anggota ya. Jadi mereka menggunakan aplikasi ODK yang digunakan untuk mengecek tingkat taraf hidup. Taraf hidup anggota itu apakah ada perubahan atau tidak. Ya baik Pak, terima kasih, selamat sore. Sore.